Surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi diterima DPR dan ini bisa jadi babak baru dalam politik Indonesia. 4 Jenderal Purnawirawan TNI, termasuk Fahrul Razi dan Tiasno Soedarto, mendesak DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan lewat surat tertanggal 26 Mei 2000. Surat ini sudah beredar luas di kalangan wartawan dan bikin heboh publik karena menyangkut posisi tertinggi kedua di negeri ini. Kemarin saya bertemu dengan katakanlah aktivis, mantan anggota DPR. Dia bercerita, ya wallahualam, mengatakan bahwa sebenarnya sudah sepakat yang namanya pembicaraan mengenai pemakzulan ini. Sudah sepakat. Hanya memang, ini ada 2 orang yang bicara ya. Hanya memang yang belum disepakati itu adalah siapa yang akan menggantikan. Nah, siapa yang akan menggantikan ini sebenarnya ya terdiri dari putra-putri mahkota saja. Intinya dari orang-orang yang ayah atau ibunya pernah menjadi presiden itu ya. Tetapi rupanya tetap ada penolakan. Kalau dimajukan bidak A, ya kan, ada penolakan. Diajukan bidak B atau bidak P, ada penolakan. Tidak ada yang tidak ada penolakan. Nah, tiba-tiba justru yang melejit adalah sosok lain. Sosok lain yang di luar A dan P. Sosok lain itu adalah katakanlah D misalnya, yang dianggap selama ini workable. Dianggap sosok ini yang bisa menjahit dan menjembatani. Walaupun kalau kita bicara gosip-gosip lagi dan paruh analisis politik, sosok ini pun sebenarnya kalau ibarat persaingan siapa yang ingin dekat dengan presiden, sosok ini ya salah satu sayap lah. Kalau misalnya sayap itu ada 2, ini salah satu sayap. Saya tidak bisa mengatakan sayap kiri atau sayap kanan. Forum Purnawirawan TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Usulan penggantian Gibran tertuang di dalam poin terakhir dari 8 poin yang jadi kesepakatan Forum Purnawirawan TNI. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf J Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Ferry Amsari menyebut, usulan Forum Purnawirawan TNI agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya adalah hal yang tidak sesuai undang-undang. Ya, satu, semua orang punya hak bersuara. Tapi kalau pertanyaannya apakah pilihan Purnawirawan TNI untuk mengusulkan impeachment Gibran kepada Presiden sudah pasti tidak sesuai undang-undang dasar. Pasal 7A, pasal 24C itu semua mengatakan harus usul DPR. Jadi kalau mau benar, Purnawirawan itu datang ke DPR mengusulkan untuk pembahasan impeachment Wakil Presiden. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun menyebut, usulan dari Forum Purnawirawan TNI agar mencopot Gibran sebagai Wakil Presiden harus ditanggapi secara serius oleh Presiden Prabowo. Begini, kalau menyangkut Purnawirawan ini kan orang, kita lihat ya, ini bukan relawan. Kalau usulan relawan perlu kajian lebih dalam. Tapi kalau usulan Purnawirawan itu harus ditanggapi serius oleh Presiden. Karena itu Purnawirawan yang juga bukan kelas abal-abal. Istana menyebut, Presiden Prabowo mengetahui 8 poin yang disuarakan Forum Purnawirawan TNI tersebut. Penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto mengatakan, Presiden Prabowo tak bisa merespon permintaan itu karena di luar kekuasaannya sebagai Presiden. Kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Iya, kan ada kan 8 poin itu. Ya, sekarang sudah beredar di medsos. Ya. Sudah ada banyak komentar yang muncul, maka inilah ya sikap Presiden ya, bukan mengasuhkan ya, tapi tetap menghargai ya, karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja. Hampir 2 pekan isu penggantian Wapres ini terus bergulir. Publik menunggu sikap resmi pemerintah atas wacana ini. Jangan sampai menjadi bola liar yang justru menunjukkan buruknya hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden. Karena usulan ini disuarakan oleh seratusan Purnawirawan TNI yang tentunya memahami perundang-undangan dan konstitusi.
memakzulkan Gibran, realistis atau utopis adalah tema satu meja The Forum. Telah hadir di studio mantan Komandan Pusat Polisi Militer dan Puspom ABRI, Maijen Purnawiran Samsu Jalal. Malam, Pak Samsu Jalal. Kemudian ada Kepala Badan Pengkajian MPR Andreas Hugo Parera. Malam, Bang Andreas. Dewan Penasihat PSI, Mbak Irma Huta Barat. Malam, Mbak Irma. Ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Malam, Mas Burhan. Dan Pengamat Hukum Tata Negara Satya Arinanto. Malam, Mas Satya. Ya, pakar hukum tata negara. Pak Samsu Jalal terlebih dahulu. Pak Samsu, Pak Jalal, apa tiba-tiba Forum Purnawiran TNI dalam 8 tuntutan yang ke-8 meminta kepada MPR untuk mengganti wakil presiden? Background dan latar belakangnya apa, Pak Jalal? Ya, itu kan terjelaskan itu kan. Siapa sih Gibran itu? Pupu Papa kan. Dan itu kan sekarang lagi ada ramai tuh ijazah palsunya kan. Oke. Gibran juga jelas juga ijazahnya kan. Kapan dia tamat universitasnya? Di Singapura. Dia mungkin tamatan SMA itu loh tuh. Nggak tahu juga walau alam lah, saya juga nggak tahu. Oke, itu pernyataan disampaikan kepada publik, selanjutnya akan disampaikan kepada MPR atau kepada siapa, Pak Jalal? Ya ini untuk diketahui juga, maka MPR monitor dong kan. Konstitusi apa yang konstitusi? Ya, sekarang siapa yang milih Gibran kan diloloskan dari konstitusi siapa? Paman dia kan, MK itu kan. Ketua ya. Tadi umumnya, pokoknya umumnya yang penting itu sudah pernah menjabat di daerah. Oke. Sebelum di kota kan. Lolos dia kan. Sekarang saat itu yang menguasai hukum lah itu kan. Oke, jadi artinya pernyataan dari Forum Purnawiran Prajurit TNI apakah nanti akan datang ke MPR menyampaikan tuntutan itu atau pernyataannya dilepas kepada publik? Itu kan dilepas kan. Hanya sekarang Prabowo mau nggak terima itu kita kan, menerima itu Pak Tri ya. Pak Tri mantan Panglima ABRI, mantan wakil presiden lagi kan. Oke. Itu nggak main-main kan. Berapa orang jenderal yang mendatangi dan beberapa kolonel itu kan. Dan itu Purnawiran TNI ya. Jangan Polri nggak ada ya. Saya ada Puspom ABRI, saya tahu Polri. Tahu kan Polri kan? Polisi tidur kan report kan dari polisi bangun kan. Polisi kan perkara orang lain sumber income gitu. Oke. Baik, oke. Bang Andreas dari MPR, apakah MPR juga sudah menerima secara langsung tuntutan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI? Setahu saya, kan saya di Badan Pengkajian, biasa kalau masuk itu lewat pimpinan gitu, pimpinan MPR. Tapi saya kira kemarin Pak Ketua MPR juga menyampaikan bahwa itu belum ada apa yang resmi surat masukan. Tapi kalau kita lihat dari ya secara konstitusional ya, secara prosedural, ini kan prosedur kan diatur di Undang-Undang Dasar pasal 7. Pasal 7A, terus kemudian pasal 7A itu menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden itu dapat dapat diganti, dapat diberhentikan. Nah, pasal 7B dasar poin 1 sampai 7 itu mengatur tata caranya gitu. Tata cara untuk pemberhentian presiden atau wakil presiden. Nah, proses itu tentu harus mulai dari DPR tentunya. Dari DPR kan kemudian ke Mahkamah Konstitusi. Ijazah yang juga diduga palsu milik Jokowi ketika dia mengaku bersekolah di SMPP 40 di dalam kurung SMA 6 Surakarta. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini untuk berkembang dan maju dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Terima kasih. Nilainya sudah, bahasa Indonesia sudah bagus. Fall into another Cold War means creating win-win to move forward into another. Ya, negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya, diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Ada yang menyurati seperti itu dinamika demokrasi kita biasa saja. Nggak sakit hati gitu? Biasa saja. Iya, pemilihan presiden kemarin kan satu paket, bukan sendiri-sendiri kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Sekali lagi, sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti, bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran berat. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel Kabar Politik Viral.
sebuah ruang diskusi publik dan media edukasi politik yang berkomitmen untuk membedah dinamika hukum, politik, dan isu-isu nasional secara kritis, objektif, serta senantiasa mendasarkan pembahasan pada fakta valid. Sejarah telah mencatat bahwa stabilitas politik suatu bangsa senantiasa diuji oleh dinamika transisi kekuasaan dan ruang kritik masyarakat. Belakangan ini, panggung politik nasional kembali dihangatkan oleh sebuah pergerakan yang sangat signifikan sekaligus mengejutkan publik. Purnawirawan TNI dari berbagai angkatan secara kolektif menyampaikan 8 maklumat tuntutan krusial. Namun di antara poin-poin yang disuarakan tersebut, terdapat satu isu yang paling menyita perhatian dan memicu diskusi publik secara masif, yakni usulan mengenai pemakzulan atau penggantian Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Pertanyaannya, kemudian sejauh mana langkah dan dinamika politik ini memiliki legitimasi hukum di dalam koridor konstitusi kita? Apakah pergerakan ini merupakan sebuah ikhtiar yang realitas untuk dieksekusi? Ataukah sekedar diskursus politik yang membentur dinding ketat hukum tata negara? Mari kita bedah analisisnya secara tajam dan berimbang khusus di kabar politik viral. Apabila kita merujuk pada pernyataan Forum Purnawirawan TNI, mosi tersebut lahir dari sudut pandang yuridis mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia pencalonan pada pemilu lalu yang mereka nilai telah mencederai hukum acara serta undang-undang kekuasaan kehakiman. Namun, mari kita letakkan persoalan ini dalam kacamata hukum tata negara yang objektif. Di dalam sebuah negara republik yang demokratis, proses pemberhentian atau pemakzulan seorang kepala negara maupun wakil presiden bukanlah perkara sederhana yang dapat diputuskan melalui tekanan massa semata. Konstitusi kita melalui pasal 7A dan pasal 7B Undang-Undang Dasar 45 telah memagari mekanisme impeachment ini dengan prosedur yang sangat ketat dan berlapis. Bagian pertama, segala bentuk usulan pemakzulan mutlak harus diproses dan dianalisis terlebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai presentasi politik rakyat. Berikut, jika DPR menyetujui, DPR wajib mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi atau MK untuk memeriksa, mengadili, dan membuktikan secara hukum apakah ada pelanggaran berat yang dilakukan. Jika dan hanya jika MK membenarkan dakwaan tersebut, barulah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR dapat menggelar sidang paripurna untuk mengambil keputusan akhir. Dengan demikian, dari sudut pandang prosedural, aspirasi yang disuarakan ini masih menghadapi jalan konstitusional yang sangat panjang dan penuh syarat material yang ketat. Di sisi lain, respon dari pihak istana melalui penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan merefleksikan posisi dilematis. Di satu sisi, pemerintah menghargai setiap perbedaan pendapat di ruang publik sebagai manifestasi kebebasan demokrasi. Namun di sisi lain, prinsip trias politika memisahkan secara tegas wewenang antara eksklusif legislatif dan yudikatif. Lembaga kepresidenan tidak memiliki legalitas hukum untuk mengintervensi atau mengeksekusi tuntutan pemakzulan tersebut secara sepihak. Inilah yang menjadi tantangan bagi kepemimpinan nasional. Publik kini tengah mencermati bagaimana dinamika ini bergulir. Kekhawatiran bahwa jika isu ini dibiarkan menjadi bola liar tanpa komunikasi politik yang jernih, hal itu berpotensi mengaburkan fokus kerja pemerintah dan mereduksi kepercayaan publik terhadap kekompakan pimpinan nasional. Selain itu, pemakzulan narasi publik juga diwarnai tuntutan mengenai akuntabilitas,
transparansi, serta keabsahan dokumen pendidikan para tokoh dan kepemimpinan nasional. Polemik semacam ini bukan sekedar urusan administratif belaka, melainkan telah menjelma menjadi isu moralitas politik yang memicu polarisasi di masyarakat. Banyak pihak yang menilai bahwa ketegasan institusi hukum dan lembaga pendidikan sangat diperlukan untuk memberikan klarifikasi yang absolut. Mengapa hal ini penting? Sebab ketidakpastian yang berlarut hanya akan memproduksi spekulasi dan mencederai integritas lembaga negara serta institusi akademik. Keterbukaan informasi dan pembuktian yang valid di hadapan hukum adalah obat penawaran guna meredam kegaduhan. Pada akhirnya, kebebasan bersuara dan menyampaikan kritik adalah hak konstitusional yang dijamin oleh undang-undang. Namun, esensi sejati dari demokrasi yang sehat adalah ketika seluruh elemen bangsa sepakat untuk menempatkan hukum dan konstitusi sebagai panglima tertinggi di atas kepentingan politik praktis. Bagaimana pandangan analitis Anda mengenai dinamika politik, hukum, dan isu konstitusional yang sedang hangat di tanah air saat ini? Tuliskan opini, argumen, dan aspirasi cerdas Anda secara bijak, santun, dan substantif di kolom komentar di bawah. Jika Anda merasa pembahasan kali ini memberikan sudut pandang yang bermanfaat dan mencerahkan, berikan dukung Anda dengan cara menekan tombol like, share video ini, dan klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan pembaruan isu dari kami. Baiklah teman-teman, mari kita membacakan komentar-komentar teman-teman kita yang sangat menarik tentang video ini, yang telah memberikan pendapat-pendapat yang cerdas dan bertujuan untuk yang positif dan membangun. Teman kita Xiaomin memberikan komentar sangat setuju dan mantap, pantas untuk dimakzulkan Gibran. Teman kita Acacia Afaridi memberikan komentar, Alhamdulillah, insya Allah Indonesia maju aman sentosa. Teman kita Laila memberikan komentar, lebih cepat lebih baik biar NKRI kembali terang benderang terlepas dari kegelapan. Teman kita Ahmad Jat memberikan komentar, bila tidak dilengsarkan hukum pasti sudah ditukar duit. Teman kita Laila memberikan komentar, jika terbukti tak memenuhi syarat, umur ijazah SMA tak punya, ya wajib dimakzulkan atau mengundurkan diri. Teman kita Ubaidin Kurf memberikan komentar, maju terus Bapak pejuang bangsa demi rakyat. Teman kita Jik memberikan komentar, jika terbukti tak memenuhi syarat, umur ijazah SMA tak punya dan wajib dimakzulkan, kenapa lama-lama? Teman kita Uban Bitmur memberikan komentar, maju terus Bapak pejuang kebenaran, jangan gentar. Teman kita Rudi Asunidi memberikan komentar, saya setuju dengan pemakzulan Gibran. Teman kita Harjot Sumbiono memberikan komentar, buat pemilu ulang biar NKRI tidak gaduh dari penguasaan berdasi. Teman kita Olang memberikan komentar, maju tak gentar membela yang benar. Teman kita Nasir memberikan komentar, Alhamdulillah Gibran dimakzulkan, itu baru adil. Teman kita Muhar memberikan komentar, kok berbelit-belit hukum di negeri ini. Teman kita Aksid memberikan komentar, merdeka, merdeka, maju, merdeka. Teman kita Insia memberikan komentar, bisa enggak presiden diganti dengan KDM. Teman kita Sina Loela memberikan komentar, negara lain sedang memajukan dunia pendidikan, Indonesia sedang sibuk pertahankan ijazah palsu Jokowi. Teman kita Aksa memberikan komentar, setuju Gibran dimakzulkan. Harjito Subio memberikan komentar, apa kita sudah tidak punya RI 2 yang lebih berpengalaman, pernah ikut merebut kemerdekaan? Tolong direnungkan. Merasa malu bila RI 2 menampilkan tidak wibawa. Tola-tole, malu dong. Teman kita Suri memberikan komentar, hoax pemesankan buktinya mana?
Teman kita Mama Nuran memberikan komentar segera Wapres diganti oleh orang yang betul bertanggung jawab karena Gibran tidak sah jadi wapresnya. Teman kita Margahayu memberikan komentar cuman wacana coba pernyataan presiden dilaporkan secara langsung. Teman kita Rohman memberikan komentar para pemimpin seperti Jokowi dan kepemimpinan Prabowo karena Gibran masih anak Jokowi. Teman kita Edi Mulyadi memberikan komentar judulnya menyeramkan Gibran dimakzulkan. Apa ia sih rakyat sih inginnya begitu, gantilah dengan pantas. Paling tidak punya ijazah SMA sederajat. Begitulah banyak siswa yang lulus SMA cerdas, sekolahnya lulus resmi. Rakyat hanya ingin lihat ke depannya seperti apa. Teman kita Sing Denny memberikan komentar ganti dengan Pak Mahfud MD. Teman kita Mama Lukman memberikan komentar debus terjemahkan di dalam hati Anda. Teman kita Solawan Merdu memberikan komentar telex atau hoax. Teman kita Asi memberikan komentar Purnawirawan kurang kerjaan. Teman kita Joko Mumjab memberikan komentar setuju. Teman kita Micin memberikan komentar sangat setuju dan mantap, pantas untuk dimaksudkan. Teman kita Fandi memberikan komentar alhamdulillah insya Allah Indonesia maju aman sentosa tanpa Gibran. Teman kita Lile J memberikan komentar lebih cepat lebih baik biar NKRI kembali terang dan aman sentosa. Teman kita Ahmad Chan memberikan komentar bila tidak dilengserkan hukum pasti sudah ditukar dengan duit dan dengan jabatan. Teman kita Laila Joy memberikan komentar jika terbukti tak memenuhi syarat umurnya ijazah SMA tak punya ya wajib dimakzulkan atau mengundurkan diri secara sadar diri. Teman kita Ubin Mut memberikan komentar maju terus Bapak pejuang bangsa demi rakyat, Tuhan memberkati kalian semua. Teman kita Azwan Nudin memberikan komentar saya setuju dengan pemakzulan Gibran ini. Teman kita Haryanto Subagio memberikan komentar buat pemilu ulang. Kalau ada lagi pemilu jangan dipilih lagi orang yang seperti ini. Teman kita Sam Sumbai memberikan komentar maju tak gentar membela negara Indonesia yang kita cintai ini. Teman kita Sari Anwar memberikan komentar alhamdulillah Gibran dimakzulkan itu baru benar. Teman kita Hardin memberikan komentar kok berbelit-belit hukum di negeri ini. Kenapa enggak dipercepat untuk memakzulkan? Teman kita Acadif memberikan komentar merdeka, salam untuk kebenaran. Teman kita Yahsi memberikan komentar bisa enggak presiden diganti dengan KDM. Teman kita Singadolan memberikan komentar negara lain sedang memajukan perekonomian, pendidikan, dan pertahanan sedang sibuk Indonesia untuk mempertahankan ijazah palsu. Teman kita Ekmik memberikan komentar setuju bila Gibran dimakzulkan. Teman kita Haris Jatuh Sumbagio memberikan komentar apakah kita sudah tak punya orang di negara ini lebih berpengalaman, pernah ikut merasakan bagaimana merebut kemerdekaan. Itu yang ditampilkan. Teman kita Supri memberikan komentar membosankan, mana buktinya. Teman kita Nurmi memberikan komentar segera Wapres diganti oleh orang yang benar-benar bertanggung jawab. Teman kita Wugru memberikan komentar jangan hanya wacana, coba pernyataan presiden dilaporkan secara langsung. Teman kita Rahmo memberikan komentar kepemimpinan Jokowi dan kepemimpinan Prabowo, Gibran anak Jokowi. Mulida memberikan komentar judulnya menyeramkan tetapi belum tentu isinya.
Teman kita Ngedin memberikan komentar ganti dengan Bapak Mahfu MD. Teman kita Lukman memberikan komentar betul, saya setuju. Teman kita Merdus memberikan komentar asalkan jangan hoax. Teman kita Siye memberikan komentar purnawirawan apakah tidak ada kerja lain. Teman kita Pungki memberikan komentar saya setuju. Demikianlah teman-teman pendapat-pendapat daripada teman-teman kita netizen. Terima kasih telah bersama kami dari awal sampai akhir video ini. Salam netizen.